Yang tatkala Allah Subhanahu wa taala firman, "Wabil walidaini ihsana." Dan hendaknya kalian itu berbuat baik dengan orang tua kalian, kedua orang tua kalian. Hendaknya kalian itu berbuat baik sebaik-baiknya dengan orang tua kalian. Orang tua yang ada di sini adalah orang tua kandung. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apa saja hak-hak dan kewajiban seorang anak perempuan kepada ayah tirinya, dan apa saja hak-hak dan kewajiban ayah tiri kepada anak perempuannya? Baik. Pertama, satu yang perlu didudukkan. Ayah tiri itu bukan ayah kandung. Anak tiri itu bukan anak kandung. Istilah syar'inya saja beda. Jadi istilah syar'i dari ayah tiri itu zaujul Jadi suaminya ibu. Ini ibu tiri itu istilah syar'inya adalah zaujatul ab. Jadi istrinya bapak. Istrinya bapak. Itu istilah syar'inya. Perlu yang perlu dipahami dalam masalah ini. Jika disebut bapak, jika disebut ibu, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimaksudkan adalah bapak kandung, yang dimaksudkan adalah ibu kandung. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan hendaknya kalian itu berbuat baik dengan orang tua kalian, kedua orang tua kalian. Hendaknya kalian itu berbuat baik sebaik-baiknya dengan orang tua kalian. Orang tua yang ada di sini adalah orang tua kandung, bukan orang tua tiri, bukan mertua, orang tuanya istri, ya. Tapi orang tua kandung. Itu perlu didudukkan. Ini perlu didudukkan dulu. Duduk ini, jangan salah pahami sampai sini ya. Ini belum selesai. Jadi ini belum selesai. Jadi Anda katakan, jika disebut orang tua dalam Al-Quran, maka itu jangan dilebarkan. Menjadi pokoknya orang tua yo wong tua, yo mertua, yo apa meneh? Ini orang tua tiri, ya orang yang lebih tua. Enggak karuan nanti. Mula orang tua asuh, ini orang tua didik, bu guru, jadi wong tua kabeh dadi karuan nanti. Jadi orang tua dalam Al-Quran yang dimaksudkan wabil walidaini ihsana, birrul walidain dan macam-macamnya, yang dimaksudkan adalah orang tua kandung, yang dengan sebab mereka berdua Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita lahir ke alam dunia ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tapi dengan keterangan tadi bukan berarti mertua, orang tua tiri nggak punya hak, nggak punya kewajiban. Gambarnya kalau kita dengan mertua, apa mertantu itu wajib berbuat baik sama mertua? Iya, wajib. Loh, katanya bukan orang tua, Ustaz. Anda katakan dari tadi, kewajiban kepada mertua bukan sebagai orang tua. Tapi kita itu punya kewajiban berbuat baik kepada istri. Suami itu punya kewajiban berbuat baik dengan istri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan kamu itu berbuat baiklah, yakni pergaulilah istrimu dengan baik. Dan di antara bentuk kebaikan suami kepada istri adalah berbuat baik kepada orang tuanya istri. Jadi, kewajiban kepada mertua itu bukan kewajiban langsung, karena kita nggak punya jalur nasab dengan mertua. Yang punya jalur nasab itu adalah istri. Jadi suami itu punya kewajiban kepada istri untuk berbuat baik. Nah, di antara kebaikan suami kepada istri adalah berbuat baik kepada orang tuanya istri. Dan itu di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani istri kita itu dari kecil itu dilahirkan oleh ibunya, dididik oleh orang tuanya, mereka berpeluh, capek, yani banting tulang, peras keringat dan macam-macamnya.
sampai anaknya gede. Begitu anaknya gede, sampean ambil. Maka kewajiban seorang adalah berbuat baik kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada dirinya. Dan diantaranya adalah mertua. Diantaranya adalah mertua. Begitu juga dengan kebalikannya. Begitu juga dengan kebalikannya. Tatkala ada seorang istri, apakah dia punya kewajiban berbuat bakti kepada mertua, bapaknya suami, orang tuanya suami? Iya. Bukan karena mertua itu orang tua. Tapi karena seorang istri wajib taat. Seorang istri wajib menyenangkan. Seorang istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Dan di antara bentuk menyenangkan suami adalah berbuat baik kepada orang tuanya suami. Kepada keluarganya suami. Di antara bentuk bakti istri kepada suami adalah berbuat baik kepada keluarganya, terutama orang tuanya suami. Begitu. Jadi, sehingga harus dipetakan mana orang tua, mana mertua. Lah, di antaranya persis dengan kasus ini adalah bapak tiri, sebagaimana nanti katakan tadi, bapak tiri. Bapak tiri itu kan berarti suaminya ibu kandung. Seorang anak wajib berbakti, berbuat baik kepada ibu kandungnya. Wajib berbuat baik kepada ibu kandungnya. Nah, di antara perbuatan baik kepada ibu kandung adalah berbuat baik kepada suami dari sang ibu. Karena kalau seorang anak itu menyakiti hati bapak tirinya, otomatis istrinya juga sakit hati. Dan istrinya itu kan ibu kita. Dari titik itu, maka seorang anak wajib bakti kepada pada bapak tirinya. Ini jika bapak tirinya bukan yang ngasuh dari kecil loh. Jadi misalkan anti itu, lanang boetok tadi yang tanya. Antum itu sudah gede, sudah nikah. Kemudian ternyata bapak wafat. Ibu masih kepingin nikah. Kemudian ibu nikah lagi. Antum udah gede, udah nikah. Sekarang ibu nikah lagi. Sekarang antum mempunyai, yakni bapak tiri. Bapak tiri itu nggak punya andil apapun untuk membesarkan kita. Wajibkah berbuat bakti? Iya, dari sisi itu yang Anda sebutkan tadi. Adapun kalau tatkala bapak antum meninggal dunia, antum itu masih bayi orok, masih kecil, seumur 2 tahun. Kemudian sang ibu nikah. Kemudian sang ibu itu menikah. Kemudian nikah dengan suami yang baru toh. Suami yang baru itu yang ngerawat antum, yang apa itu? Yang nyekolahkan, yang didik, yang biayai, dan macam-macam. Wajibkah berbuat bakti? Wajib, itu jelas kalau ini. Jangankan statusnya sebagai orang tua tiri. Sebagai tetangga aja. Kalau ada orang yang dari kecil itu berbuat baik, kewajiban kita adalah al-jaza' min jinsil amal. Kewajiban kita adalah membalas kebaikan yang seorang hamba. Kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, fakafi'u, balaslah. Yani orang yang berbuat baik itu ikhlas, tapi kewajiban kita adalah membalas kebaikan yang berbuat baik kepada kita. Begitu juga dengan anak. Dibalik aja tinggal. Kalau Anda menikah dengan seorang wanita. Wanita itu sudah punya anak. Seorang suami itu wajib berbuat baik kepada istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan salah satu di antara bentuk kebaikan suami kepada istri adalah berbuat baik kepada anaknya istri. Kalau dia itu punya anak. Dudukkan kasus itu semacam itu. Dan satu hal yang sering Anda ulang-ulang dalam banyak kajian. Jadi orang itu jangan egois. Tapi jangan orang itu hendaknya berpikir kebalik. Rasulullah SAW itu mengajarkan bagaimana kita itu berpikir kembali. Berpikir kembali itu seandainya aku jadi dia dan dia jadi aku. Contoh, sering tuh ada kisah gegeran antara menantu sama mertua. Oh no, gegeran. Ya teman-teman ngaji kadang-kadang sebagian itu. Gegeran antara dia dengan mertua sama menantu. Tolong ya akhi, tatkala Anda sebagai mantu. Tolong, fahami satu masalah. Sekarang Anda itu mantu. 10 tahun lagi Anda itu mertua. 10 tahun lagi, insya Allah Anda itu mertua. Lah, coba bayangkan. Sekarang itu misalkan antum itu punya istri. Kemudian istri itu dipanggil sama orang tuanya.
nak bapak loro nak, bapak sakit nak, tolong sini gitu ya. Ramutan bapak, Wijotono atau apalah gitu ya ramutan bapak. Kemudian istri antum itu izin sama antum, mas, bapak nangis, bapak nangis, bapak sakit mas, aku diminta ke sana. Ojo, sampean ku bujuku, sampean itu istriku, aku lebih berhak untuk kamu perbaiki daripada orang tuamu. Itu tau kadang-kadang sang suami egois itu. Ora bener blas itu, gaya tok pakai Al-Qur'an. Gaya tok pakai As-Sunnah. Akhirnya istrinya itu bingung. Di satu sisi dia harus bakti sama suaminya, di satu sisi dia itu harus bakti sama orang tuanya. Akhi, ukhti. Hidup itu akan berulang. Al-jaza' min jinsil amal. Posisi Anda sekarang adalah menantu. Bayangkan kejadian yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Tatkala Anda sudah jadi mertua, terus punya anak wedok, antum itu sudah jadi wong tua, punya anak perempuan. Anak perempuan dinikahkan dengan orang lain. Sampean sakit, minta anaknya untuk datang. Ternyata mertua antum itu koyok sampean sekarang. Mbak, sampean itu bujuku, kau usah nih wabakmu, semacam itu. Sakit hatinya kayak apa? Fahami hidup itu dengan tepat. Jangan egois menghadapi kehidupan. Jangan egois menghadapi kehidupan. Hidup itu silih berganti. Sekarang kita mertua. Sekarang kita menantu, besok kita jadi mertua. Sekarang kita anak, besok kita jadi orang tua. Jadi begitulah kehidupan bergulir. Dan orang harus mengambil posisi yang tepat. Untuk mengambil posisi yang itu. Dan itu perlu kita pahami. Agar kita itu hidup itu mampu memposisikan diri dengan posisi yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.